ucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin kehadiran beliau sang mahathir kita Mursyid Tariqatul Sidikiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mustafa. Ingkang nomor sekawan, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita sekalian bisa hadir di sini majelis dalam rangka mensyukuri hari kelahiran beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, yaitu malam Ahad Kliwon yang rutin kita adakan di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah merdeka. Dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah merdeka. Jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Esa. Salamun alal mursalin, salamun alaikum bina sabartum fa ni'ma uqadar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Saqani qatun kirul ainu daw asyamsi min Muhammadin wa yumkirul famu ta'mal ma'inin saqani wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak pengurus organisasi di lingkungan Tariqat Sidikiyah, yang saya hormati hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran sang guru kita Mursyid Tariqat Sidikiyah Syekh Muhtarullah Al-Mustafa. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terduga. Dua kalinya syukur alhamdulillahirrabbilalamin pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas uswatun hasanahnya. Tiga kalinya kita ucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada sang guru kita Mursyid Tariqat Sidikiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mustafa. Semoga senantiasa beliau selalu mendapatkan nikmat umur panjang, nikmat sehat, agar selalu bisa memimpin kita ke jalan yang benar melalui ajaran Tariqat Sidikiyah. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin
atas kehadiran hadirin hadirat di sini semua, atas berkat rahmat Allah kita bisa mewujudkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada sang guru kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah dengan melalui doa dan melalui syukuran sebagaimana pada malam hari ini. Perlu saya sampaikan sedikit kenapa kita kok diajak syukuran dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Bapak Ibu semua, tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita ingkari bahwa apa yang disampaikan oleh sang guru kita, apa yang diberikan oleh sang guru kita, semuanya telah kita ketahui bersama bahwa banyak sekali manfaatnya bagi diri kita semua. Beliau dalam menyampaikan di beberapa tempat, kalau kita bersyukur kepada orang tua, disitulah awal pijakan kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Begitu juga syukur kepada guru kita, itu adalah jalan menuju ridho Allah. Oleh karenanya kita diajarkan di dalam Thariqah Siddiqiyah, apa yang pernah kita alami, apa yang kita lakukan setiap hari, kita belajar di Thariqah Siddiqiyah hanya sekedar mengamalkan la ilaha illallah dan zikir ismudan Allah Allah. Itu kalau sekilas hanya begitu mudah, begitu kan. Akan tetapi kalau kita dengan jalan Thariqah kelihatannya mudah, tapi tidak sulit. Dan kuncinya di mana? Kita mengerjakan zikir la ilaha illallah, apa yang telah diberikan oleh, apa yang diberikan bimbingan oleh guru kita melalui Mursyid Thariqah Siddiqiyah dan melalui Bapak Khalifah. Kita diajak untuk belajar berzikir la ilaha illallah dengan kesadaran. Kita sadar bahwa kita itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga kita sadar dengan zikir ismudan kita mencari ridho Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama tahu dan kita juga patut bersyukur dengan kita menjadi murid Thariqah Siddiqiyah. Kita sudah selayaknya kita mensyukuri nikmat kelahiran sang guru kita, karena kita juga sudah sama-sama merasakan apa hikmah yang kita kerjakan dengan zikir la ilaha illallah, dan apa hikmah yang kita kerjakan dengan zikir ismudan Allah Allah, atau dalam bahasa Thariqah Siddiqiyah itu ada bimbingan jahar, ada bimbingan bayat siri. Ya kalau memang dilihat sekilas, ini jauh Pak Ibu, mungkin sing pun lami-lami warga Siddiqiyah yang mulai biatan yang berpatehkan ini mulai namun ngajak panjenengan sedaya guru mensyukuri
nikmat kelahiran beliau itu dengan mengingat pelajaran yang paling dasar. Kita ingat dan kita rasa terima kasih kita pada sang guru kita dengan kita mengerjakan dzikir jahar dan dzikir sirri. Jadi kita mensewu kegiatan ibu Fatihah untuk tanggulo lah dan mensewu jadi tak jamali belajar menginsafi diri dan ini bimbingan jahar sirri. Karena apa? Kita di dalam mengerjakan satu dzikir hanya tujuan kita hanya mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua hanya mencari ridho Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah, kita itu melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah yang tidak bisa kita lepaskan dari mursyid kita. Jadi Bapak Ibu perlu dimengerti bahwa kebesaran, bahwa keutamaan apa yang diberikan oleh sang guru kita kepada kita hendaknya kita renungkan. Guru kita mengajarkan dzikir la ilaha illallah, mengerjakan dzikir ismudzat Allah, dan beliau juga mengajarkan kenapa kita disuruh dzikir la ilaha illallah, kenapa kita disuruh dzikir Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin dengan di pondok-pondok yang lain atau di kitab-kitab yang lain tidak akan diterangkan. Misalnya kita di dalam mengerjakan sholat, kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu diterangkan bahwa sholat itu hanya ada qauli dan fi'li, tapi tidak diajarkan bagaimana sholat itu dengan khusyuk. Tapi di Siddiqiyah kita diajarkan kita untuk beribadah kepada Allah itu dengan niat ikhlas menjalankan perintah Allah, dengan rasa periksa semuanya itu hadir, atau dalam istilah dalam Al-Quran annahu qalbi wa ruhus salat, sesungguhnya hadirnya hati itu adalah ruhnya salat. Jadi Bapak Ibu kalau sholat itu sebenarnya sholat subuh itu udah cuma 2 rakaat, yang sulit itu khusyuknya Pak. Dalam artian kita mulai takbir sampai salam, kita itu di Thariqat Siddiqiyah diajarkan kita harus hadir, kita harus hadir. Jadi itu yang patut kita syukuri di dalam di acara pada malam hari ini. Kita syukur kepada sang guru kita itu di antara kebesarannya itu kita diajarkan sholat yang khusyuk. Ya sholatnya subuh 2 rakaat itu bapak mulai takbir sampai salam 2 rakaat itu subuh. Nah yang lewat itu khusyuk Allah Akbar ini bagol kustak orang dulu ini atau lewat itu juga yang di pekerjaan yang lain. Kadang-kadang enak-enak sholat subuh Allah Akbar, anaknya nangis jadi susunya tek. Nah itu yang susah itu. Untuk itu kita mari sama-sama belajar dalam melestarikan ajaran Thariqat Siddiqiyah itu tidak hanya sekedar di dalam lisan, akan tetapi di dalam perilaku. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik pada orang lain, hendaklah kita bisa memberikan contoh kepada diri kita. Kalau memang sudah sulit, kalau sulit uangnya, jangan sekali-kali mengajarkan satu hal pun kesalahan. Jadi kita di Thariqat Siddiqiyah itu diajari berbagai macam hal, berbagai macam
sarana yang tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho Allah. Dengan jalan apa? Misalnya yang bekerja sebagai pedagang itu juga diajarkan dengan tarikat studia. Hendaklah kamu dalam berusaha diniati dengan niat ibadah mencari nafkah, bukan sekedar ada bangun pagi kerja ini hasilnya ini, bukan hanya itu, tapi ditingkatkan menjadi nilai ibadah. Begitu juga di dalam usaha yang lain, misalnya jadi pegawai, sampai niati niat mencari nafkah untuk keluarga, itu sifatnya atau hukumnya itu wajib. Jadi di tiga itu diajarkan seperti itu. Jadi segala sesuatu, segala apa yang kita kerjakan, hendaklah kita niati dengan ibadah. Jadi kita semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah. Kalau sudah begitu, insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya atau lezatnya la ilaha illallah. Jadi di dalam mensyukuri nikmat kelahiran beliau ini perlu kita kembali lagi, kita sebagai rasa terima kasih kita diajarkan oleh sang guru kita caranya mendekatkan diri kepada Allah, caranya mencari ridho Allah, caranya hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Nah, itu diajarkan semua. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, dalam artian bukan beli 1000 kita sampaikan kepada pembeli, kita kulaknya 1000, bukan itu yang dikatakan jujur. Maksudnya jujur dalam Islam itu kita itu diperintahkan setiap usaha kita, setiap apa yang kita kerjakan sebagai seorang pedagang, ketika dapat keuntungan jangan lupa dengan fakir miskin itu, dengan jihad fisabilillah, itu jujur. Kalau beli 1000 dijual 1500 untuk 500 itu bukan jujur. Yang dimaksud jujur dengan Al-Quran itu sebagai tajurun sodikun itu, ketika kamu mendapatkan keuntungan jangan lupa kewajiban kamu untuk fakir miskin, untuk jihad fisabilillah. Ini Wakasati Dia Surabaya lagi memperingati hari kelahiran Sang Mursyid Syekh Daullah Al-Mustaka di kantor Jamiatul Tabin Warju Rahmatullah Mulyorjo, Surabaya. Ini para ibu-ibu dari KPHS lagi membagikan nasi tumpengan acara ramah tamah. Ini dari ibu di KPHS. Acara Kliwonan setiap bulan sekali diperingati wayang Sang Mursyid di kantor JNIR.
Amin.